Kami dari kelompok 5. dengan saya sendiri, Triasi Sitomea. Saya Devi Situmeng. Saya sendiri Jusli Pasaribu. Dan saya Olnike Tambunan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan apa itu district studies. Tapi sebelumnya, mari kita lakukan percobaan. Melalui website PET Colorado. Berikut adalah penjelasannya. Nah, untuk memulai praktek kita, langsung saja kita masuk ke dalam website PET Colorado. Physics Education Technology, atau kerap disebut dengan PET, adalah simulasi yang dibuat oleh University of Colorado yang berisi simulasi pembelajaran, mulai dari kimia, fisika, matematika, ilmu kebumian, hingga biologi. Langsung saja kita masuk ke dalam ikon fisikanya. Di sini berisi berbagai macam praktek fisika, namun kita akan memilih praktek tentang listrik statis. Nah, kita masuk ke dalam percobaan balon dan listrik statis. Langsung saja kita mulai. Nah, pada praktek percobaan listrik statis ini, kita diberikan 3 objek percobaan, yakni sweater, balon, dan juga dinding. Nah, dari ketiga objek ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memuat atom. Atom terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Neutron bermuatan netral dan terletak pada inti atom. Neutron tidak dapat berpindah. Kemudian proton bermuatan positif dan terletak pada inti atom. Sama dengan neutron, proton tidak dapat berpindah. Sedangkan elektron bermuatan negatif dan terletak pada kulit atom. Nah, elektron dapat berpindah dengan menerima ataupun melepaskan energi. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini bahwa bulatan merah kecil yang merupakan positif melambangkan proton dan bulatan biru kecil yang melambangkan negatif merupakan elektron. Ketiga benda ini kita sebut dengan benda netral. Mengapa? Karena jumlah proton dan elektronnya sama besar. Namun kita mendekatkan balon ke sweater, maka kita tidak bisa menyebut lagi kedua benda ini sebagai benda netral. Balon akan kita sebut sebagai benda negatif karena sudah memiliki jumlah elektron yang lebih banyak. Sedangkan sweater akan kita sebut sebagai benda positif karena sudah memiliki benda proton yang lebih banyak dari elektronnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kedua benda mengalami konduksi, yakni proses perpindahan benda ke benda yang lain dengan sentuhan. Elektron berpindah ke benda yang kekurangan elektron. Nah, dapat kita lihat bahwa sebelum perpindahan elektron terjadi, jumlah elektron pada balon itu lebih sedikit daripada jumlah pada sweater. Sehingga ketika kita mendekatkan balon ke sweater, maka elektron berpindah dari sweater ke balon. Nah, inilah yang kita sebut dengan peristiwa konduksi. Pada peristiwa ini akan menghasilkan muatan listrik, di mana muatan listrik muncul karena adanya perbedaan jumlah elektron dan jumlah proton pada atom benda. Lalu, apa yang terjadi jika balon kita dekatkan ke dinding? Dapat kita lihat bahwa elektron pada dinding akan bergerak. Mengapa elektron pada dinding bergerak sedangkan proton tetap diam? Hal ini membuktikan sifat-sifat muatan listrik, yaitu muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak. Seperti yang dapat kita lihat melalui percobaan bahwa muatan negatif pada dinding akan menjauh dari balon. Mengapa? Karena balon memiliki muatan negatif sehingga muatan pada dinding akan bergerak menjauh. Sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Hal inilah yang menyebabkan bahwa muatan positif pada Nah, selain itu, hal ini juga terjadi karena adanya interaksi antara benda netral. Pada percobaan ini, benda yang bermuatan negatif adalah di balon, sedangkan benda yang bermuatan netral adalah dinding. Benda yang bermuatan negatif akan berinteraksi dengan benda netral, yang akan menyebabkan polarisasi pada benda netral. Polarisasi berarti terjadi perkutupan antara benda netral. Ketika kita mendekatkan benda bermuatan negatif atau balon ke dinding, maka muatan negatif pada dinding akan berlawanan arah dari balon. Sekian dari hasil penjelasan kami. Jika ada tutur kata kami yang salah atau penjelasan kami yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.